Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini buat para bunda di rumah, di kantor, dan dimanapun bunda berada. Bunda, di antara riuhnya dunia kami yang mulai tumbuh, kami tetap merindukan teduh matamu sebagai kompas pengingat jalan pulang. Kami ingin melangkah menuju masa depan, namun kami tak ingin pergi tanpa bekal pelukmu dan restumu yang kau titipkan dalam setiap langkah kami. Luangkanlah sejenak waktu untuk kami, Bunda, karena kehadiranmu di acara parenting ini adalah kado terindah bagi jiwa kami yang sedang mencari jati diri. Engkau adalah rumah tempat kami berbagi cerita. Hadirmu di sini adalah bukti bahwa kami tak pernah sendirian dalam memperjuangkan mimpi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi nih sama aku Karina, presenter Mugaru. Oke teman-teman, pada pagi hari yang cerah ini ya, seperti suasana hatiku, aku akan membuka ekstrakurikuler presenter pada pagi hari ini. Mugaru lovers, ada yang tahu nggak sih kita ini hari ini anak-anak presenter ini bakal membuat video tentang apa ekskulnya? Ada yang tahu nggak? Nggak ada ya, jadi aku kasih tahu. Jadi teman-teman, di ekskul presenter pada pagi hari ini kita akan membahas tentang makanan daerah. Pastinya makanan daerah khas Indonesia. Contohnya seperti apa? Mungkin seperti soto Betawi, soto Lamongan, pecel Madiun, sate Madura, sate Marangi, dan banyak lagi ya teman-teman ya. Karena Indonesia itu beragam kebudayaannya, otomatis makanannya, makanan daerahnya, makanan khasnya itu tuh juga pastinya ikut beragam ya teman-teman ya. Jujur aku sebagai remaja di Indonesia, aku ini suka bingung sama banyaknya makanan yang ada di Indonesia ini. Karena selain makanannya enak-enak, rasanya juga delicious, terus juga banyak dijual di pinggir jalan. Contoh seperti nasi padang. Nasi padang itu setauku 25.000 tuh udah dapet nasi sama lauk guys. Mungkin kayaknya ada ya yang di bawah itu. Dan juga yang jadi aku tuh lagi pengen banget cobain itu adalah papeda. Papeda itu kalau nggak salah dari Papua ya. Jadi itu kayak sagu gitu. Terus itu dilelein atau gimana, pokoknya itu jadinya nanti kayak kenyal-kenyal enak, terus dikasih kuah kuning. Dan ya aku selalu menonton itu. Dan teman-teman, kalian sebagai remaja atau orang Indonesia bingung gak sih guys mau nyoba makanan Indonesia apa? Karena kenapa? Karena makanan di Indonesia ini super banyak sekali. Setelah itu juga selain super banyak, makanannya itu enak-enak semua. Kalau aku sih jujur aja aku bingung. Tapi untuk makanan kesukaanku, aku tuh punya salah satu makanan. Ini aku bocorin di sini atau enggak ya? Nanti aku akan membawakan makanan ini karena aku sangat suka. Ini aku bocorin apa enggak nih, Pak? Bocorin enggak apa-apa. Oke, jadi nanti itu aku akan membahas tentang sate Madura. Karena apa? Karena aku berasal dari Madura dan juga aku sangat suka sate Madura dibanding sate yang lain. Jujur aja semua sate di Indonesia aku suka, tapi paling suka ini, paling top ini sate Madura. Karena khasnya tuh bumbunya tuh kental, manis, tapi tetap gurih gitu kan. Jadi pengen langsung makan. Dan biasanya nih ya, aku tuh bisa beli 15 tusuk atau lebih. Apalagi kalau misalkan dibuat makan sama teman-teman, keluarga, itu tuh aku tuh pastinya makannya tuh lebih banyak. Mungkin bisa beli 30 tusuk sate. Wah, kenyang banget sih teman-teman ya. Ya udah, mungkin ini ngobrol-ngobrol paginya ini sebelum memulai ekstrakurikuler pada pagi hari ini cukup sampai sini aja ya guys ya. Karena apa? Oke, ini langsung wawancarain tak Pak? Langsung, oke Kak Nuha. Oke, selamat pagi Kak Nuha.
Oke, pagi. Pagi. Gimana perasaannya kakak? Perasaanku hari ini ya. Hari ini perasaanku tuh seneng, bahagia, semangat karena hari ini materinya tuh tentang makanan ya, Kak. Dan aku tuh salah satu pecinta makan. Jadi aku tuh semangat banget untuk menjelaskan nanti. Oke, kira-kira boleh nggak sih kak dibocorin makanannya apa? Waduh, dibocorin ya, di-spill ya. Cluenya itu makananku itu berasal dari Surabaya dan biasanya penjualnya itu pasti menghasilkan bunyi tek 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 tek. Gitu. Jadi ya tebak aja sendiri lah ya. Oh my god, aku tahu. Aku boleh jawab nggak nih kak? Tek gak ada A-nya. Hah? Tek gak ada A-nya. Aduh. Tek. Oke. Kenapa sih kakak bisa suka makanan itu? Oke, jadi aku tuh suka makanan ini karena biasanya itu kan mama aku tuh kan malam-malam itu tuh pulang kerja, terus abis gitu males juga kan untuk masak dan biasanya nggak ada nasi kalau malam kadang. Dan biasanya salah satu makanan yang selalu ada di perumahanku adalah tahu tek. Nah oleh karena itu aku tuh setiap hari tuh bisa kali ya makan tahu tek, nggak belenda itu bisa. Itu sih. Oke, jangan salah, di rumahku juga ada. Ayo kita battle tahu tek. Jujur aja ya, ini tahu tek di deket rumahku tuh rasanya gak ada yang ngalahin. Bahkan ya teman-teman ya, tahu tek di depan rumahku itu ada sendiri yang tek. Dan bapak ini dia tuh tahu kalau misalkan aku tuh bakalan beli, jadi dia tuh lama-lamain di depan rumahku, Rek. Jadi kayak di tek depan rumahku, ya kan? Sampai aku tuh bener-bener beli, baru deh dia pergi. Maksudnya baru dia dimasakin terus dia pergi. Jadi beliau ini bener-bener tek depan rumahku sampai aku keluar ya. Tapi juga kalau misalkan beliaunya ini lagi berhenti tek terus aku gak keluar, aku kasihan loh. Iya. Terus juga aku pernah nyoba di depan kayak gang rumahku itu tuh juga ada. Terus karena di Bentar Delta Sari itu juga ada. Jadi aku kayak sudah, kalau misalkan ada duta tahu tek, aku mau deh nyalonin, aku mau jadi pesertanya gitu kan. Soalnya jujur aja aku ini sudah mencoba beberapa rasa tahu tek dan rasanya tuh beda-beda. Dan yang membedakan tuh apa sih, Induh? Yang kayak bener-bener tuh jadi spesial banget, yang kan komponen di dalamnya kayak lontong, tahu itu kan sama aja ya. Tapi apa yang bisa membuat rasanya beda? Kalau yang membuat rasanya beda itu pastinya sausnya, bumbunya. Karena kan beda-beda, ada yang bumbu petisnya tuh kacangnya lebih banyak, ada yang bumbu petisnya tuh lebih banyak, cabenya lebih banyak. Itu sih yang buat beda. Dan aku tuh searching kan semalam, ternyata tahu tek tuh ada yang dia tuh isinya nggak tahu doang, ada yang pakai lontong, ada yang pakai toge. Makanya aku bingung sebenarnya tahu tek tuh pakai kentang dan toge atau enggak sebenarnya. Jadi ternyata tuh tahu tek tuh banyak banget isinya. Oke, terus kalau misalkan kamu nih udah pernah cobain tahu tek yang lewat depan rumahmu doang atau banyak? Banyak sih, aku udah nyobain banyak. Kadang aku mungkin lagi di Surabaya atau enggak, pernah juga kok nyoba di daerah Sedati depannya Musada itu ada juga gitu. Terus di Tulung Agung juga ada, tapi namanya itu bukan tahu tek guys, tahu telur, yes. Oke. Terus apa sih yang kan kamu udah nyobain banyak ini tahu tek? Apa yang membuatmu beda dan yang paling enak itu yang di mana? Yang paling enak tuh tetep yang di perumahanku. Karena nggak tahu ya, bumbunya tuh medok, terus abis gitu rasanya gurih. Pokoknya aku udah mantep, pas banget sama tahu tek di perumahanku. Oke, kalau aku nih ya, ini kan terserah kita ya. Ini menurut opini pribadi ya teman-teman ya, enakan yang mana. Kalau aku sih paling suka, sebenarnya suka semua, tapi paling enak itu tuh di depan rumahku yang lewat yang tek sampai aku keluar. Itu tuh bener-bener kayak baik banget. Terus juga dia tuh selalu menungguku. Kayaknya dia bapaknya tuh gini ya, ini anaknya udah makan malam belum ya? Kalau misalnya belum, tek aja antisipasi gitu no. Oke no, ini biar udah mulai ya Pak ya. Oke, biar cepet mulai, kita langsung aja nih tutup untuk sesi singkat ini karena bakal dilanjutin sama teman-teman kita yang sangat hebat-hebat dan cantik-cantik. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya.
semuanya, jumpa lagi sama aku Nuha, presenter Mugaru. Jadi guys, di pagi hari Sabtu yang cerah ini, seperti yang tadi udah basa-basi ya, kita akan membahas tentang makanan teman-teman. Nah jadi hari ini aku mau membahas salah satu makanan khas dari Surabaya. Coba siapa yang bisa nebak? Ya betul, tahu tek. Siapa nih yang di sini pernah makan tahu tek? Coba angkat tangan. Oh, udah ya. Nah jadi udah banyak banget yang nyoba tahu tek. Kalau menurutku ya, kalau belum makan tahu tek itu belum pernah tinggal di Surabaya rasanya. Beneran, tahu tek tuh seenak itu. Kalian tuh harus cobain. Walaupun dia itu apa ya, tahu tek tuh sederhana. Dia tuh cuman tahu, telur digoreng, dikasih bumbu kacang, tapi rasanya itu loh rek, bikin susah move on kalau kataku. Oke, apa sih Kak tahu tek itu? Jadi tahu tek itu makanan khas dari Surabaya yang isinya tuh lontong, tahu goreng, kentang, toge, telur, dan nanti itu bakal disiram pakai bumbu petis dan kacang. Nah, makanan khas ini yang bikin enak itu tuh karena rasanya enak, terus abis gitu aromanya khas dan suaranya unik. Kalian tahu? Iya, suaranya unik karena penjualnya itu biasanya itu gunting atau enggak garpu itu dipukul-pukulin ke piring guys, pukulin ke piring sampai suara itu kayak tek 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 tek. Nah makanya namanya tuh jadi tahu tek gitu. Pokoknya kalau malam-malam ada suara tek 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 tek, wah kalian gak usah tanya itu makanan apa, jelas tahu tek. Oke, jadi hari ini aku mau membahas tentang bahan-bahan dan cara membuat tahu tek. Oke, bahan-bahannya yang pertama ada tahu, yang kedua lontong, ketiga kentang, keempat toge, kelima itu telur, dan yang terakhir kerupuk. Biasanya itu aku lihatnya itu kerupuk udang gitu loh guys, yang biasanya ada di bubur ayam. Terus untuk bumbunya itu tuh pakai kacang tanah, petis, habis gitu bawang putih, cabe, kecap, dan garam. Nah tadi kan aku udah menjelaskan bahan-bahannya. Ternyata tahu tek itu bahannya sederhana dan mudah untuk didapatkan. Kalian ke satu pasar aja udah kayaknya ada semua itu bahannya. Dan kita langsung aja ke cara membuatnya teman-teman. Yang pertama yaitu kalian goreng terlebih dahulu tahu sama kentangnya biar mateng. Yang kedua itu masak telur. Masak telurnya gimana caranya? Halah gampang aja rek, kayak kalian masak telur pada umumnya, masak telur dadar lah ya intinya. Terus kalian siapin tuh tadi bahan-bahan untuk bumbu halusnya. Ada kacang tanah, petis, terus abis gitu bawang putih, cabe, garam gitu. Pokoknya diulek, tambahin air dikit, pokoknya sampai halus dan tercampur rata. Yang terakhir yaitu tadi lontong, tahu, kentang, toge, telur itu dipotong-potong tuh pakai gunting, potong-potong pakai gunting, pakai garpu, tek 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 tek. Terus abis gitu disusun ke piring dan disiram pakai apa? Bumbu kacang yang tadi disiram dan ditaburi pakai kerupuk. Waduh, udah jadi rek. Itu kayaknya cuman 30 menitan paling ya masaknya, tapi udah menghasilkan seporsi tahu tek yang membuat perut kita bahagia. Oke, jadi teman-teman, saking seringnya aku makan tahu tek ya, aku tuh merasa aku sudah menemukan kenapa tahu tek ini beda sama masakan yang lainnya. Aku tuh bahkan guys, setiap malam kalau nasi udah habis, terus habis gitu mama capek kerja males masak, aku pasti apa? Langsung terpikir makan apa ya? Tahu tek. Aku langsung tahu tek gitu. Nah yang membuat aku merasa keunikan tahu tek itu yang pertama adalah bumbunya. Bumbunya itu aku ngerasa bumbu kacang tahu tek manapun itu gak ada yang bisa ngalahin, karena tahu tek tuh bumbunya udah enak-enak, mantap-mantap. Bahkan kalau ada challenge nebak makanan tradisional Indonesia sambil tutup mata, kayaknya aku bakal tahu. Ini kalau aku makan bumbu kacang tahu tek, pasti aku tahu ini tahu tek, menang aku guys, beneran, karena aku sesering itu makan tahu tek. Dan juga ada aromanya khas, aromanya tuh khas banget. Kadang tetanggaku yang rumahnya di seberang atau di sebelah itu kan beli tahu tek, aku nggak beli nih, tapi aku tahu kalau mereka tuh beli tahu tek karena baunya tuh saking enaknya, kemana-mana itu pas goreng tuh wah, bikin aku kepengen beli tahu tek juga, jadi FOMO gitu. Dan yang terakhir adalah tahu tek tuh sering banget dijual keliling kan, pakai gerobak malam-malam. Tahu tek tuh aku nggak pernah nemuin tahu tek pagi-pagi, aku selalu nemunya malam-malam pakai gerobak, ada suara tek 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 tek.
itu vibe-nya itu Surabaya banget, Surabaya holik gitu intinya. Jadi guys, kalau malam-malam ada suara tek 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 tek, kalian jangan takut, kalian jangan gemeteran, jangan gelisah, karena itu artinya kalian harus beli tahu tek, karena itu adalah panggilan lapar malam-malam. Wes langsung beli aja tahu tek. Oke guys, jadi tadi aku sudah menjelaskan. Jadi intinya tahu tek itu makanan khas Surabaya yang enak, gurih, tapi dia tuh gampang dibuatnya. Dan ini tuh aku searching katanya ini tuh salah satu makanan favorit guys di Jawa Timur. Nah makanya makanan tradisional yang seperti ini itu yang seharusnya kita lestarikan bersama-sama. Oke guys, jadi aku tadi sudah membahas tahu tek. Kita tidak perlu berlama-lama ya, karena lama-kelamaan aku jadi pengen tahu tek. Oke, dan akhirnya aku Nuha mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nuha titip kacamata. Bawa ke sana yuk. Yuk. Udah rapi belum? Udah belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi nih sama aku Karina ya teman-teman ya, pastian presenter Mugaru. Tadi aku sudah membuka ekskul ini dan sekarang aku akan membahas tentang makanan tradisional khas Indonesia ya teman-teman, seperti Kak Nuha barusan. Kalau Kak Nuha barusan dia membahas tentang apa? Makanan tradisional khas Indonesia, yakni tahu tek. Jujur aja aku sih juga suka ya, tapi aku tidak akan membahas tahu tek. Aku akan membahas makanan daerah dekat Surabaya, makanan daerah khas lain tapi kotanya di dekat Surabaya, tinggal nyebrang. Betul banget, dari Pulau Madura, yakni sate Madura, sate ayam Madura. Guys, sebenarnya kan banyak ya sate-sate di Indonesia ini, tapi kalian tahu nggak sih guys, apa yang membedakan sate ayam Madura dengan sate-sate lainnya? Sebenarnya semuanya enak dan memiliki ciri khas pastinya guys ya. Kalau sate ayam Madura ini bumbunya itu kental, rasanya gurih dan juga manis. Yang itu aku suka karena kayak aku kan suka manis ya, jadi manisnya tuh nggak enek tapi gurih gitu loh, jadi kayak pas. Nah udah ya teman-teman, pastinya teman-teman seluruh Indonesia Mugaru lover semuanya tahu tentang apa sih sate ayam Madura itu. Tadi aku sudah menjelaskan secara singkat dan ringkas ya sate ayam Madura itu apa. Oke teman-teman, langsung aja kita ke bahan-bahannya. Apa sih bahan-bahan untuk membuat sate ayam Madura itu? Yang pertama, ada yang tahu apa? Betul, rempah-rempah. Rempah-rempahnya tuh buat apa? Ya buat jadiin bumbunya, buat bumbu marinasi di ayamnya. Jadi pastinya kita itu butuh bawang putih, bawang merah, cabai besar, terus cabai rawit juga. Itu tuh kita jadiin satu, digoreng dulu nggak apa. Lalu bisa kita haluskan di chopper atau di blender atau diulek, monggo terserah kalian. Habis itu siapin daging ayam filet sekitar 500 gram lah ya, karena kan ini buat di rumah aja ya, bukan buat kalian jual. Kalau kalian jualan ya bisa lebih dari itu teman-teman. Terus daging ayam filetnya ini dipotong-potong, membentuk daging sate sedemikian rupa, kotak-kotak. Habis itu kalian bisa bumbunya ini diolesin ke atas sate ayam ini ya. Habis itu bisa kalian bakar teman-teman, bisa kalian bakar, terus kalian tambahin kecap, itu tuh kayak gitu bisa. Terus habis itu misal kita bakar lah ya sampai sekiranya sate ayamnya ini udah pas gitu, tingkat kematangannya ini juga yang nggak gosong banget, nggak mateng gitu loh, jadi pas. Sebenarnya sate itu semuanya kan dibakar ya, dibakar, umumnya itu dibakar. Jadi wajar aja kalau misalkan ada bagian hitam-hitam sedikit kayak gosong-gosong sedikit ya, itu wajar ya teman-teman, karena kan dibakar pakai arang. Selanjutnya setelah kita sudah membakar dan memotong-motong satenya, oh iya jangan lupa kalian membutuhkan tusuk sate, mungkin sekitar 15 biji atau lebih boleh buat cadangan.
kalian tusuk-tusukin itu daging-dagingnya ya. Baru ya kalian marinasi tadi, terus dibakar sampai secukupnya. Terus selanjutnya jika udah mateng, pinggirin dulu, taruh piring. Setelah itu buat apa? Buat saus kacang. Betul. Tadi Kanuha bahas tahu tek pakai saus kacang. Aku juga sate ayam Madura pakai saus kacang. Tapi sate ayam Madura ini sekali lagi dia tuh memiliki ciri khas, teman-teman. Jadi rasanya tuh lebih enak lah pokoknya, manis, gurih, kental gitu kan ya. Jadi kita harus membuat saus itu seperti kayak yang pedagang kaki lima jual, karena rasanya tuh top banget. Jadi ketika kita membuat sausnya, kita itu memerlukan pastinya apa nih? Kan saus kacang. Kita membutuhkan kacang. Kacang itu 150 gram ya, cukup mungkin, atau lebih juga boleh, disesuaikan aja sama kebutuhan. Setelah itu kalian pastinya butuhin rempah-rempah kayak tadi, rempah-rempah. Terus juga kalian butuhin kecap ya. Terus minyak sedikit aja, terus air. Jadi nanti kalian campurin semuanya tuh jadiin satu. Pertama kalian haluskan dulu ya kacangnya, haluskan dulu kacangnya, lalu kalian baru bisa memasukkan rempah-rempahnya. Rempah-rempahnya kalian halusin juga, diaduk dijadiin satu sambil ditumis. Biar apa? Biar mateng, biar nggak mentah ya kan teman-teman. Terus kalau udah tinggal dikasih kecap di atasnya, dicampurin sama kecap. Udah deh teman-teman. Jangan lupa dikasih minyak sedikit ya, biar rasanya lebih good. Nah udah deh teman-teman, tadi sate ayamnya tinggal ditaruh di piring penyajian, sausnya ditaruh di atasnya. Terus kalian bisa kasih jeruk limau ya, biar apa? Biar rasanya tuh lebih asem-asem, seger gitu kan ya. Jadi rasanya tuh meskipun udah manis, gurih, enak lah. Terus kalian tambahin jeruk limau biar rasanya tuh lebih asem dan seger gitu kan. Jadi kayak perpaduan yang balance dan juga pastinya perpaduan yang sangat bagus gitu kan ya, antara ada manis gurihnya, terus rasa ayamnya yang juicy Luisi, mahalini Rizky Fabian ya kalau kata orang ya. Jadi kalian itu pastinya apa ya, rasa di sate ayam tuh balance banget ya, karena sausnya gurih manis, terus dagingnya juicy Luisi, terus juga kalian tambahin pakai jeruk di atasnya. Wah itu tuh pasti rasanya jadi kayak lebih asem tapi seger gitu kan ya. Jadi yang nyobain itu lebih kayak tertarik. Dan juga ketika kalian plating itu kalian bisa tambahin potongan bawang merah. Potongan bawang merah, kok bawang merah sih? Potongan bawang merah ya teman-teman ya, di potong-potong aja tipis-tipis, terus nanti dikasih di pinggirannya. Wah itu tuh good banget guys, kalian harus cobain sate ayam Madura sekarang juga. Dan menurutku di antara semua sate ayam Madura yang pernah aku cobain, yang paling enak itu ada di kawasan wisata kuliner Niaga di Madura ya, di Kabupaten Pamekasan. Nah itu tuh kayak di situ kan banyak yang jual sate ya, dan itu tuh ada langgananku dan itu enak banget. Terus sate ayamnya tuh dibentuk kayak sate kelinci, jadi kayak kecil-kecil gitu kan ya. Jadi itu yang membuat sate ayam Madura ini menurutku lebih unggul daripada sate lainnya. Sebenarnya semuanya sama-sama enak, tapi kalau menurutku, opini pribadiku, sate ayam Madura adalah makanan the best in the world. Oke teman-teman, mungkin segitu aja presentasi dari aku atau penjelasan dari aku tentang sate ayam Madura. See you di next kesempatan. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalkan barusan ada salah kata. Akhirnya aku Karina, presentermu Garut, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Siapa? Oke, langsung kita panggil Pak Nur ya. Lanjut kita panggil Pak Nur. Kita wawancara sebentar. Oke, nggak jadi wawancara ya teman-teman. Langsung aja kita panggil teman-temanku yang lain di sini. Aku mau panggil yang paling senior, ada Kak Cavia. Boleh dong tepuk tangannya teman-teman. Ya karena Kak Cavia ini hebat banget, sudah mau meluangkan waktunya di sela-sela sibuk mikirin SMA, ujian dan lain sebagainya. Oke, selamat pagi kakak. Pagi. Oke, boleh kak, langsung aja kak. Oke.
Aku butuh menyesuaikan, sudah lama tidak naik kursi ini. Kan, turun kan. Kan. Ini cara nuruninnya gimana coba? Resiko orang pendek. Mana kan? Belok dulu, kan? Dulu ini. Duduk. Nah. Oke, nah gini, thank you ya Karina. Atau enggak? Oh, enggak usah enggak apa-apa. Boleh di sana, boleh. Oke. Kakinya boleh ditumpangkan. Oh, ditumpangkan boleh. Oke, nah, oke. Mudah. Oke. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mugaru lovers, jumpa lagi sama aku Chavia, presenter Mugaru yang paling imut. Oke, jadi sudah lama ya tidak bertemu. Bagaimana kabar Mugaru lovers semuanya? Semoga baik-baik aja. Karena jujur hari ini tuh aku sedang craving makanan daerah dari Indonesia ya. Nah, jadi aku tuh hari ini suasananya moodnya tuh baik banget gitu, karena aku tuh dari tadi pagi sedang memikirkan mau makan makanan ini. Ada yang bisa tebak gak hari ini aku mau makan apa? Nah, jadi hari ini aku mau makan makanan yang kalau dilihat itu sedikit mengintimidasi teman-teman, karena warnanya itu unik. Warnanya jarang ditemui di makanan-makanan lainnya, karena makanannya berkuah dan dia kuahnya itu hitam. Ada yang bisa tebak gak? Kira-kira aku bakal mau makan apa hari ini, atau aku mau membagikan resep apa hari ini? Ada yang bisa tebak gak? Nah, betul sekali, jawaban Pak Nur adalah rawon. Jadi jangan lupa Pak Nur, habis ini kita kasih hadiah 1 juta dipotong pajak 25%. Nah, oke, jadi hari ini aku mau mempresentasikan atau memberitahu nih ke kalian how to make rawon. Jadi tutorial cara membuat rawon. Tapi sebelum itu, teman-teman ada yang tahu nggak sih kalau rawon itu sebenarnya udah ada sejak zaman Majapahit, teman-teman. Namun yang kita ketahui, rawon itu waktu di zaman Majapahit itu namanya bukan rawon tapi rarawon. Nah, jadi rarawon itu didapatkan dari suatu prasasti kuno di Indonesia yang ditemukan di Jawa Timur, dan diperkirakan prasasti itu udah ada sejak zaman Majapahit. Jadi bisa dikira-kira mungkin Pati Gajah Mada sama Baginda Hayam Wuruk ini udah pernah makan rawon ya kayaknya. Jadi kita pernah lah selevel sama Pati Gajah Mada ini gitu. Nah, selain itu rawon itu juga punya fun fact lainnya. Dia itu terbuat dari biji yang namanya kluwak, dan kluwak ini itu beracun teman-teman. Jadi dia punya zat yang namanya asam sianida. Nah, asam sianida itu sama kayak kalau kalian ngikutin dulu kasusnya yang dia diracuni kopi. Nah, sianidanya itu juga sianida seperti itu. Jadi bisa dikatakan orang Indonesia ini kebal-kebal teman-teman, karena mereka ini hampir setiap minggunya makan sianida gitu. Tapi tentu aja yang kita makan bukan sianidanya langsung. Jadi kalau zat sianida yang ada di kluwak itu adalah biji kluwak yang yang masih mentah. Nah, kalau kita kluwak yang ada di rawon itu adalah kluwak yang udah diolah. Jadi kalau nggak salah aku sempat baca itu dia difermentasikan dulu sehingga nanti zat asam sianidanya itu udah nggak ada. Jadi kita pakai zat dari kluwaknya, yaitu nanti buat rawonnya jadi warna hitam. Oke, jadi tanpa lama-lama lagi ya, kayak kalau aku lanjutin yappingnya terus ini aku nggak bakal ngasih resep ke kalian. Jadi kita langsung aja masuk ke resepnya. Oke, jadi yang kalian butuhkan bahan-bahannya pertama ada 500 gram daging sapi. Nah, 500 gram daging sapi, kemudian ada 2 liter air, habis itu 4 buah biji kluwak, 6 siung bawang putih, 6 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, kemudian ada juga 1 ruas jahe, 1 ruas kunyit, serai, daun salam, daun jeruk, ada juga kemiri secukupnya, garam, merica, gula secukupnya. Pokoknya buat korektor rasanya lah. Oke, jadi kita langsung masuk ke cara atau tutorial cara buatnya. Pertama, kalian perlu rebus dagingnya, karena ya tentu aja ya, kalau kita makan kuah-kuah ada dagingnya harus direbus dulu dagingnya. Karena bayangin kalian makan daging yang ada di kuah itu, kuahnya udah enak banget, sudah rasanya udah rempah-rempah banget, tapi daging yang kalian makan alot, tentunya itu bakal mengurangi selera makan kalian. Jadi tentunya harus direbus terlebih dahulu. Kemudian pokoknya kalian rebus aja lah sampai kalau kalian
tancap-tancap pakai garpu itu menurut kalian udah empuk. Nah, habis itu boleh kalian tiriskan, habis itu kalian potong-potong dadu. Nah, setelah itu kita akan membuat bumbunya atau paste-nya. Jadi kita campurkan atau kita haluskan bumbu-bumbu yang aku udah sebutin tadi, kayak biji keluak, habis itu bawang merah, bawang putih, serai, kunyit, jahe, dan kemiri. Nah, itu kalian pokoknya haluskan, boleh pakai apa aja, boleh pakai chopper, boleh pakai blender, boleh pakai ulekan. Pokoknya sampai dia itu teksturnya seperti paste, teman-teman. Jadi dia tuh nggak encer yang kayak susu atau air, cuman dia nggak menggumpal kayak adonan. Jadi diantaranya lah. Jadi pokoknya kalau kalian pernah lihat bumbu habis di blender, nah pokoknya teksturnya kayak gitu. Setelah itu baru kita tumis bumbunya. Tumis boleh di pan wajan, atau boleh kalian langsung masukin ke apa itu namanya, panci. Nah ya kalian boleh pokoknya tumis di sana. Habis itu tumis, habis itu tambahkan aromatiknya, yaitu serai, daun jeruk, dan daun salam, supaya nanti makanan yang dihasilkan aromanya itu lebih menggugah, lebih menusuk gitu ke hidung. Tapi nggak menusuk yang menusuk dalam artian menusuk gitu ya, pokoknya gitu deh. Pokoknya nanti harumnya itu semerbak dan kerasa. Oke. Nah setelah dimasukkan aromatik, kalian boleh masukkan dagingnya. Dagingnya ditumis sebentar, baru kalian tambahkan airnya. Nah setelah itu sebenarnya dari step ini tuh udah jadi guys yang namanya rawon. Cuman kalian boleh koreksi rasa sedikit dengan garam, merica, gula, dan lain sebagainya. Pokoknya sesuai dengan selera kalian. Karena kalau menurutku ya, aku pernah nyobain beberapa versi rawon, dan itu tuh rasanya bervariasi. Ada yang dia lebih ke asin, ada dia yang lebih ke manis dikit, tapi ada yang gurih. Pokoknya kalian boleh sesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Dan setelah itu pokoknya udah diaduk, udah semuanya udah mulai mendidih dikit ya, itu kalian boleh sajikan. Nah sajikan ini terserah kalian mau dipakein apa, mau dipakein sambelnya itu juga pokoknya preferensi kalian masing-masing. Karena jujur aku nggak pernah makan rawon pakai sambel, karena ya pokoknya gitu deh. Nah aku tuh biasanya makan rawon itu kalau nggak pakai tempe, pakai telur asin. Karena mungkin ya kalau telur asin itu udah jadi kebiasaan atau tradisi masyarakat Indonesia buat makan rawon. Karena kayak rasanya tuh jadi lebih balance gitu loh. Jadi telur asin itu kan biasanya agak dingin ya, karena dimasukin di kulkas. Habis itu ketemu sama rawon yang dia rasanya anget, panas, gurih, habis itu berempah. Itu kalau dipaduin tuh rasanya jadi seperti apa ya, seperti nilai 1000/100, karena saking enaknya udah gak bisa terdefinisikan. Atau bukan, kalau gitu bukan 1000/100 dong. Kalau gitu adalah 10/0, karena yang aku tahu 10/0 itu tidak bisa didefinisikan. Jadi seperti itu. Pokoknya boleh kalian tambahkan makanan sandingan. Ada juga kayak orang yang menambahkan pakai kerupuk dan lain sebagainya. Oke, itu aja mungkin yang bisa aku bagikan ke kalian untuk resep hari ini. Jangan lupa tonton aku di resep-resep berikutnya, karena tentu aja aku akan membagikan resep yang sangat top and deal ke kalian. Jadi jangan lupa saksikan aku selanjutnya di acara-acara selanjutnya. Aku Chavia, presenter Mugaru yang paling imut, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oke, ini siapa Pak selanjutnya Pak? Panggilkan satu. Kita mulai dari Shiril aja ya Pak ya. Oke, Shiril boleh maju ke depan. Aku penasaran nih, Shiril akan memberikan kita resep apa gitu. Hai Shiril, gimana? How's your day? How's your day so far? Oke, kabar aku alhamdulillah baik ya pagi ini. Tapi emang pagi ini tuh rasanya tuh kayak dingin gitu ya Kak ya. Dingin terus santai, rasanya tuh ngantuk ya, sebenarnya pengen tidur. Cuma saya tetap semangat karena hari ini saya bisa ngobrol dengan Kak Chavia dan bisa ketemu teman-teman yang lain. Oke, jadi boleh dimulai ya Shiril, karena aku jujur penasaran kamu tuh mau membawakan resep apa. Aku udah nggak sabar nge-recreate resep yang akan dikasihkan Shiril teman-teman. Oke. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mugaru lovers, jumpa lagi sama aku Shiril, presenter Mugaru. Nah, di pagi hari yang cerah, sejuk dan rasanya pengen ngantuk, tapi kita harus tetap beraktivitas ya. Hari ini aku ingin membagikan resep. Nah, membagikan resep apa? Yang tentunya hari ini aku mau membagikan resep tentang masakan Indonesia. Dan masakan Indonesia ini sebenarnya banyak banget ya, dari Sabang sampai Merauke ini ada berbagai macam masakan Indonesia. Dari yang berkuah seperti yang tadi Kak Cavia jelaskan ya, ada rawon, terus ada soto, terus ada juga sate-satean, ada nasi juga, dan ada juga olahan petis. Apalagi kalau misal kita yang di daerah Sidoarjo Surabaya ini ya, yang masakannya itu pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya petis kayak gitu. Dan hari ini aku mau membagikan resep tentang sesuatu yang berbau dengan petis ya, yang tadi sebenarnya sudah ada yang menjelaskan gitu ya. Dan masakan ini tuh sebenarnya masakan yang sangat-sangat simple. Menurutku ini sangat simple, lalu itu enak banget. Dan ini sebenarnya masakan atau makanan kesukaan kakakku ya, bukan masakan atau makanan kesukaanku, tapi kesukaan kakakku. Jadi sering banget ini kakakku tuh request ya. Dan kalau mamaku masak ini, itu pasti aku juga harus makan itu dong. Gak mungkin mamaku kayak masak dua masakan berbeda. Sebenarnya nggak apa-apa kalau mamaku masak dua masakan berbeda, tapi makanan ini tuh juga sebenarnya enak dan aku juga suka kayak gitu. Jadi makanan ini itu adalah tahu tek. Nah, tadi udah dijelasin ya sama Nuha sebenarnya tahu tek. Cuma aku juga mau menjelaskan tentang tahu tek juga. Jadi makanan yang selalu ada gitu tiap malam, dan di komplek perumahanku ini juga selalu lewat gitu tiap malam. Ya nggak tahu kenapa kok lewatnya selalu malam. Dan kalau pagi atau siang itu jarang banget ada yang jual tahu tek kayak gitu. Dan emang tahu tek ini makanan yang selalu jadi comfort food ya. Jadi makanan yang kalau misal kita lapar itu pasti akan selalu ada gitu. Dan kalau misal di perumahanku nih lewatnya malam-malam, kayak jam 10 malam kayak gitu-gitu. Jadi kalau misal lapar nih malam-malam, tengah malam gitu, pasti orang tahu tek ini lewat kayak gitu. Dan tahu tek ini adalah makanan yang sebenarnya aku juga suka ya, nggak cuma kakakku doang, karena emang jujur aku tuh suka yang namanya bumbu kacang. Aku suka banget sama bumbu kacang, dan di tahu tek ini ada bumbu kacang terus dikasih petis, jadi enak banget. Dan tahu tek ini tuh kondimennya kan juga sebenarnya bisa simple, bisa kalian buat banyak juga, karena yang utama di tahu tek ini ada yang namanya tahu. Jadi di tahu tek ini yang pertama kalian harus menyiapkan tahu. Nah, yang enak ini biasanya pakai tahu putih. Jadi tahu putih tuh kalian goreng sebenarnya sesuai selera kalian. Kalian gorengnya mau mateng banget sampai kering, atau kalian mau gorengnya setengah mateng yang masih nggak sekering itu gitu ya. Itu sesuka kalian, senyaman kalian ya. Sebenarnya mau yang kayak gimana. Tapi kalau aku biasanya mama tuh gorengnya kering kayak gitu. Terus ditambah telur, itu biasanya pakai telur dadar, terus dipotong-potong gitu ya. Dan fun fact-nya, kalian tahu nggak sih kalau misal tahu tek ini nama teknya itu terdengar atau ada karena orang yang jual tahu tek tuh kan biasanya tuh motongnya pakai gunting ya, bukan pakai pisau. Jadi motong tahu, motong telur itu pakai gunting, dan biasanya tuh gunting besi yang agak besar gitu ya. Kalau misal aku lihat orang-orang jualan tahu tek tuh biasanya pakai gunting yang agak besar, dan itu tuh menghasilkan bunyi yang gunting rumput. Enggak pak, ini gunting makanan, tapi emang agak besar gitu ya. Dan emang mungkin mirip gunting rumput ya pak ya, karena ini emang gede gitu kan, dan menghasilkan bunyi tek 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 gitu pak. Jadi bunyi tek tek teknya ini yang membuat nama masakan ini menjadi tahu tek kayak gitu. Jadi kalau aku biasanya itu pakai telur ya, telurnya telur dadar dan digunting. Sebenarnya kalau mau simpel, kalau bukan buat jualan ya, kalau kalian tuh mau cuma buat makan aja di rumah, kalian bisa langsung bikin telur orak-arik. Jadi telur yang langsung kalian goreng tuh langsung diorak-arik gitu. Tapi kalau aku tetap tim pakai telur dadar, karena kalau pakai telur dadar tuh potongannya tuh bisa kita sesuaikan kayak gitu. Jadi
sebenarnya yang utama itu ada tahu, telur, lalu kalian kasih lontong sebagai karbohidratnya. Jadi nggak pakai nasi tapi pakai lontong kayak gitu. Dan tahu tek ini sebenarnya ada berbagai versi ya. Ada yang cuma pakai 3 bahan tadi yang aku sebutin. Ada juga yang ditambahin timun, ditambahin kecambah, dan juga ditambahin kentang. Nah, kalau aku biasanya sukanya itu ditambahin kentang karena aku ini pecinta kentang. Jadi olahan kentang apapun tuh aku pasti suka. Jadi kalau di tahu tek nih aku juga prefer yang ada kentangnya kayak gitu. Dan ini tinggal ditambahin bumbu kacang. Nah, bumbu kacangnya ini juga simple banget cara buatnya. Nah, ini aku mau kasih resep ke kalian semua. Ini resepnya untuk 1 porsi aja ya. Jadi kalian kalau mau bikin banyak gitu nanti kalian bisa cari resep lagi karena emang resep tahu tek ini banyak banget di internet ya. Nah, yang pertama itu kalian membutuhkan yang namanya kacang tanah. Bukan kacang almond, bukan kacang yang lain-lainnya, tapi kacang tanah. Karena emang kacang tanah itu yang enak dan yang oke ya, untuk rasanya itu oke banget untuk dibuat yang namanya bumbu kacang. Jadi kalian pakai kacang tanah, pakai 100 gram kacang tanah lalu digoreng. Jadi kacangnya itu supaya enak digoreng dulu. Jadi supaya ada kayak apa ya, kayak gurih kayak gitu-gitunya itu digoreng dulu lalu kalian haluskan. Setelah itu kalian juga membutuhkan bawang putih 1-2 siung aja, dikit aja, nggak usah banyak-banyak karena kalau bawang putih kebanyakan itu nanti jadinya pahit gitu. Jadi kalian kasih bawang putih 1-2 siung aja, terus kalian goreng sebentar. Lalu bawang putihnya ini kalian haluskan ya, biasanya pakai ulekan ya, kalau supaya lebih enak itu pakai ulekan. Jadi pakai ulekan ngulek bawang putih, lalu dikasih garam dan bumbu-bumbu lainnya sebenarnya sesuka kalian ya, sesuai selera kalian. Tapi kalau aku biasanya cuma dikasih garam dan mungkin penyedap dikit doang. Lalu kalian kalau suka pedas bisa ditambahkan cabai. Jadi bawang putih, garam sama cabai itu diulek jadi satu sampai tercampur dan halus gitu. Setelah halus dan tercampur, kalian masukkan atau kalian tambahkan kacang tanah yang sudah kalian goreng dan sudah kalian haluskan atau hancurkan tadi. Kalian campur jadi satu terus dihalusin. Dan kalau udah halus tinggal kalian tambahin petis udang. Kenapa kok petis udang? Karena menurut saya itu, menurutku ya, udang itu gurih, terus rasanya itu kaya gitu. Jadi rasanya itu kalian nggak harus tambahin banyak kayak micin, kalian nggak harus tambahin banyak-banyak penyedap, tapi udah ada penyedap alaminya itu dari udang. Jadi kalau petis udang tuh tentu rasanya lebih balance, lebih enak, lebih gurih, lebih wow gitu ya, pokoknya lebih mantep gitu kalau pakai petis udang. Dan jadi kalian tinggal tambahin petis udang dan juga air hangat. Kalian sebenarnya bisa tambahin air hangat atau air asam Jawa gitu ya, jadi ada asam-asamnya gitu, dan itu sebenarnya enak. Tapi kalau misal kalian mau yang simpel, kalian bisa tinggal tambahin air hangat aja, terus kalian aduk, kalian campur, udah jadi deh bumbu kacang. Dan bumbu kacangnya ini tinggal kalian coba terus enak atau enggak gitu ya. Kalau kurang mungkin kalian suka ada tambahan manis, kalian bisa tambahin gula, atau kalau suka kecap gitu juga bisa ditambahin kecap, karena kan ini buat konsumsi pribadi ya, bukan buat dijual. Jadi kalian tinggal tambahin sesuai selera kalian aja dan kalian sukanya gimana kayak gitu. Dan tahu tek ini sebenarnya makanan yang mudah dimodifikasi ya, karena kalian tinggal nyiapin bumbu kacang, habis itu kalian kondimennya sesuka kalian sebenarnya. Jadi ini makanan yang sangat amat simple kayak gitu. Nah, mungkin segini dulu ya dari aku tentang tahu tek, makanan yang selalu jadi favorit banyak orang dan makanan yang tidak bisa ditolak oleh semua orang. Akhirnya aku Syiril, presenter Mugaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oke. Tunjuk satu ya, ini sisa. Oh ya, ini ada yang cowok nih, kan dari tadi ini ada cewek ya, udah cewek terus sekarang gantian cowok. Nah, kali ini aku mau menunjuk Azaki ya, presenter Mugaru yang udah di presenter Mugaru dari kelas 7 gitu dan masih bertahan sampai sekarang. Udah tua ya kalau kata Pak Nur ya. Oke, silakan. Oke.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke. Oke, jumpa lagi sama aku Zaki, presenter Mugaru. Nah, kali ini aku mau ngebahas tentang resep. Resepnya itu sangat-sangat simple ya menurutku. Itu tuh sate Ponorogo. Nah, kenapa aku mau ngebahas ini? Karena ini tuh satenya unik dari sate-sate yang lainnya gitu. Oke, jadi sate ini tuh beda sama sate-sate yang lainnya, yang dimana sate-sate yang lainnya itu sama-sama enak. Ya tadi sama-sama enak. Terus juga potongan dagingnya itu berbeda. Sate Ponorogo ini potongannya itu memanjang dan tipis, jadi nggak kotak-kotak kayak sate-sate yang lainnya. Nah, untuk bumbunya itu tuh bumbunya sangat-sangat halus dan nggak kental-kental juga, tapi juga manis. Oke, kita langsung aja ke cara pembuatannya. Nah, cara pembuatannya yaitu potong-potong dagingnya dengan tipis dan memanjang. Nah, yang kedua yaitu marinasi bumbunya. Nah, di marinasi bumbu ini dia itu dimarinasi sampai hingga 20 sampai 30 menitan. Nah, itu yang membuat berbeda dari sate-sate yang lainnya. Nah, yang ketiga yaitu tadi Yang ketiga yaitu memasak sambal kacangnya. Nah, di saat semua orang itu menggunakan kacang sama kecap dan sambalnya itu pasti kan dipisah. Nah, kalau di sate Ponorogo ini sambalnya itu dijadikan satu. Jadi bumbu kacang, kecap sama sambal. Nah, untuk kacangnya itu menggunakan kacang tanah, yang dimana kacangnya ini direndam pakai air gula, yang dimana itu sampai 10 menitan lah direndam di air gula itu tadi. Nah, yang keempat yaitu ada dipanggang atau dibakar di atas arang ya. Nah, dibakarnya ini sama kayak metode sate-sate yang lainnya, yang dimana dibakar terus dicelupin di bumbu kacangnya. Terus kalau misal sate-sate yang lainnya kan sama sih, sate-sate yang lainnya itu dikasih kecap, tetapi dia dikasih kecapnya tuh sedikit banget, jadi setengah dari sendok makan. Nah, lalu disajikan di terserah mau di mana aja, yang penting enggak di lantai, mau di piring ya, yang jelas di piring. Terus habis itu dimakan bersama keluarga tercinta. Oke, itu sedikit saja dari aku karena durasinya yang sangat-sangat enggak sih, bukan durasi, anak-anaknya yang lumayan banyak hari ini datangnya. Jadi akhirnya aku Zaki, presenter Mugaru, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Denis Pak. Oke. Jadi tadi aku habis dengar dari penjelasannya Zaki itu ya. Jadi Zaki tadi itu jelasin tentang makan. Nah, enaknya duduk apa enggak nih Pak? Kurang gentle kelihatannya. Jadi tadi Zaki itu menjelaskan tentang sate Ponorogo yang asalnya dari Zaki sendiri. Karena Zaki itu emang dia tuh orang Ponorogo-nyel. Jadi Zaki itu menjelaskan tentang sate Ponorogo. Dan aku hari ini tuh mau menjelaskan menu yang sangat spesial dan banyak orang yang nggak tahu.
Dan juga menu ini tuh meskipun membuatnya simple, tapi itu kelasnya tuh kelas atas, kelasnya atas. Dan menu ini tuh namanya, ada yang tahu nggak? Intip. Cluenya itu ikan tawar dari sungai. Dendeng. Dendeng, bukan Pak? Kurang tepat. Jadi menunya ini kecil, namanya ikan wader goreng. Iwak wader goreng. Jadi makanan ini tuh dulu itu dimakan oleh para bangsawan, dan saya sebagai bangsawan Deltasari pun juga memakannya. Dan sekarang ikan wader goreng ini banyak ditemukan di sungai-sungai, terutama di pinggir-pinggiran sungai itu bisa diambil, diserok aja bisa. Karena ciri khasnya ikan wader itu dia tuh mengumpul dan bisa diambil pakai serok. Nah, itu cara mengambil ikan wadernya. Nah, sekarang cara membuatnya. Jadi dulu tuh ya, kalau semisal mau makan ikan wader itu bisa langsung ngambil di sungai-sungai aja, karena emang populasinya sangat banyak dan cara hidupnya ikan wader itu berkumpul, berkoloni di pinggir-pinggir sungainya. Nah, untuk cara membuatnya itu simple, karena biasanya digunakan oleh para bangsawan untuk breakfast, jadinya cara membuatnya itu sangat simple, cukup menggunakan bumbu kuning seperti kunyit, jahe, lalu garam dan penyedap rasa. Itu bisa diulek dan dimarinasi di ikan wadernya. Nah, sebelum untuk marinasinya ini harus dibeteti dulu. Beteti itu dibersihin kayak sisiknya, terus kotoran-kotorannya di perut itu diambil, terus baru dimarinasi dan didiamkan selama 10 hingga 15 menit. Nah, kalau udah didiemin bisa langsung digoreng. Jadi kan itu kan simple banget toh untuk membuat ikan wader goreng yang dulunya itu dimakan oleh para bangsawan dan sekarang kita masih bisa memakannya. Karena saya juga sebagai bangsawan Deltasari itu juga suka banget sama ikan wader goreng. Dan ikan wader goreng itu biasanya dimakan sama nasi anget, terus sambal dan lalapan lainnya. Jadi mencakup 5 sehat 5 sehat 4 sekarat, 5 sehat 6 enak. Jadi ikan wader goreng ini bisa dikonsumsi di pagi hari, di malam hari, dan dikonsumsi bersama keluarga. Dan biasanya kalau para bangsawan itu disajikan oleh para tamu-tamu, dan lauknya pun cukup banyak, kayak lalapannya bisa kembang turi, terus apa lagi, timun, kemangi, kol, dan lain sebagainya. Dan aku mau cerita sedikit nih tentang ikan wader. Dulu itu aku tuh suka banget makan ikan wader pada saat di rumah nenekku. Karena rumah nenekku ini lokasinya di dekat Sungai Bengawan Solo, di Malang, di Lamongan. Dan untuk makan ikan wader ini harus ada musimannya. Biasanya ikan wader itu muncul di atas-atas sungai itu pas habis hujan sederas. Karena di sungai-sungai itu ikan wader itu pada mabuk semua. Jadi bisa diambil pakai serok. Diambil pakai serok, dibeteti langsung sama nenek, terus dimarinasi, digoreng dan anget-anget pakai nasi. Terus pakai sambal mentah. Itu wow banget dan emang rasanya tuh emang nendang banget. Dan ikan wader goreng ini terkenal dengan namanya lalapannya, karena cocok digunakan dalam lalapan seperti sambal mentah, terus sambal terasi dan lain sebagainya. Nah, ikan wader goreng ini kan asal Jawa Timur. Aku juga mau bahas lauk-lauk lainnya sih sebenarnya, kayak gudeg yang asal Jawa Tengah, asal Jogja. Itu kan kalau Jawa Tengah kan ciri khasnya itu dengan makanan yang manis. Kalau Jawa Barat itu ciri khasnya itu dengan makanan yang mentah-mentah, kayak sayur mentah, terus yang seger-seger. Itu tuh ciri khasnya dari Jawa Barat. Kalau Jawa Tengah tadi itu makanan yang manis. Kalau Jawa Timur itu terkenal dengan makanan yang nendang kayak rawon. Nendang itu maksudnya bukan ditendang, tapi emang rasanya tuh emang nendang banget dan rasanya tuh rempah-rempah banget, kayak rawon, terus
Kalau dari Jawa Timur rawon terus pecel ya. Pecel itu juga sangat endang banget menurutku. Jadi teman-teman, jadi makan favoritku untuk di pagi hari itu adalah ikan wader goreng pakai nasi anget pakai sambal. Itu adalah makan the best menurutku. Meskipun simple namun kelasnya masih atas, dan saya sebagai kelas yang di atas juga suka banget. Mungkin itu adalah makanan yang sangat suka. Dan sekarang masih banyak anak-anak presenter yang belum tampil. Dan aku mau menunjuk salah satu di belakangku ini. Ada yang mau nggak? Iya, kelas 8 belum ya? Livia, Sanum. Sanum. Oke, Sanum silakan. Gimana Num, kabarnya Num? Bangsawan dari bangsawan dari Lego Hari ini mau bahas makanan apa nih? Hari ini aku mau bahas makanan dari Madura, yaitu bebek sinjai. Oke. Itu anu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi sama aku Sanum, presenter Mugaru. Jadi hari ini aku bakal bahas makanan yang asalnya dari Bangkalan Madura. Apalagi kalau bukan bebek sinjai yang terkenal dengan sambal pencitnya juga. Jadi aku tuh udah 3 kali makan bebek sinjai, dan 3 kali itu menurutku adalah makanan favorit aku waktu aku ke Madura ya teman-teman. Dan kenapa sih aku kok masih bisa mendeskripsikan rasanya? Karena ada orang yang bilang bahwa kita pernah makan hanya 1 kali ataupun mencicipi makanan tersebut, tapi jika kita suka, kita tuh bakal bisa mendeskripsikan makanannya seperti itu. Nah, jadi bebek sinjai ini bahannya tuh cukup simpel, tapi di setiap daerah ataupun rumah makan pasti mempunyai bumbu rahasia kan ya. Nah, jadi bahan-bahan bebek sinjai itu adalah 1 ekor bebek potong, terus bawang, ketumbar, kunyit, sama minyak. Dan untuk sambelnya itu ada cabai merah, cabai rawit, gula, garam, terasi, sama yaitu mangga muda. Nah, caranya tuh gimana? Tadi bahan-bahan yang buat bebeknya itu dihalusin, lalu bebeknya dimarinasi, direbus. Habis itu baru digoreng dengan minyak yang cukup panas ya, biar hasilnya itu renyah tapi tetap lembut di dalam. Terus buat bikin sambelnya itu cukup gampang, halusin semua bumbu kayak cabai rawit, terus gula terasinya itu juga ikut dihalusin. Iris tipis-tipis mangga mudanya dan lalu dicampurlah ke sambelnya itu. Cukup simple, dan ciri khasnya ini adalah dari bebeknya. Yang pertama, bebeknya tuh renyah di luar tapi lembut banget di dalam. Terus sambil dimakan pakai lalapan dan nasi anget tuh bener-bener enak banget. Terus sambelnya itu ada cita rasa sendirinya, yaitu pedas dan segar. Aku tuh bener-bener suka banget guys, waktu ke Madura tuh mesti excited banget buat makan bebek sinjai. Karena apa ya, kalau menurutku aku paling suka sih sama itu. Sebenarnya ada yang suka lagi sih, kayak sate Madura yang dibilang sama Kak Karina tadi itu juga oke banget. Tapi opini aku, kalau aku ke Madura aku lebih suka bebek sinjai. Tapi awalnya aku tuh nggak suka bebek sama sekali teman-teman. Tapi waktu itu aku kan sakit, terus trombosit aku tuh turun. Jadi aku disuruh sama dokternya banyak-banyak makan bebek. Nah, akhirnya di situ aku mulai makan bebek. Karena FYI, nah aku tuh belum pernah makan bebek sama sekali sebelum sakit itu. Kayak gitu Pak. Kok Pak Nur pernah ke Madura kan Pak? Pasti. Iya. Bebek sinjai. Bebek sinjai juga ya, favorit banget. Nah, oke, itu mungkin sekian dari aku. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa. Panggil 1 dong. Tinggal 1. Oh ya, Kak Livia. Oke, Kak Livia mau bahas apa nih? Jadi hari ini aku mau membahas tentang bandeng presto. Ya, oke.
Bisa, Lin. Oke, bisa Pak. Oke, halo Muka Lovers, jumpa lagi sama aku Livia. Jadi hari ini aku mau membahas tentang bandeng presto nih. Nah, siapa nih yang di sini suka makan bandeng tapi males karena susah banget misahin duri dari dagingnya? Nah, aku punya nih resep dan cara memasak ikan bandeng presto. Nah, bandeng presto ini makanan khas dari Sidoarjo yang pastinya banyak banget orang yang suka makan ini. Nah, langsung aja kita ke alat, bahan, dan juga cara memasaknya. Untuk alatnya kalian bisa siapkan panci presto, kemudian kompor, lalu ada pisau, talenan, kemudian kalian bisa pakai cobek ataupun blender supaya untuk menghaluskan bumbunya tadi. Kemudian kalian siapkan bahan-bahannya. Untuk bahan-bahannya kalian siapkan ikan bandengnya. Kemudian ada 4 siung bawang putih, kemudian juga ada 2 ruas kunyit, lalu ada garam, air 500 ml dan juga daun pisang. Nah, langsung aja kita ke cara membuatnya. Untuk cara membuatnya itu gampang banget. Nah, pertama kalian bersihkan terlebih dahulu bandeng prestonya supaya nggak ada kotoran yang tersisa di bandeng itu. Kemudian kalian bisa haluskan 4 siung bawang putih, 2 ruas kunyit, kemudian garam. Nah, setelah kalian menghaluskan itu, kalian bisa langsung lumuri bumbu itu ke ikannya. Nah, setelah kalian lumuri, kalian siapkan panci prestonya, kemudian jangan lupa tambahkan daun pisang sebagai alasnya supaya nanti saat matang ikannya tuh nggak lengket di pancinya. Kemudian setelah kalian masukkan, kalian jangan lupa tambahkan air 500 ml. Kemudian tutup pancinya dan masak hingga 1 jam supaya durinya itu menjadi lunak. Nah, setelah kalian masak hingga 1 jam, kalian bisa langsung sajikan bandeng prestonya. Nah, biasanya aku kalau makan bandeng presto itu, aku tambahkan sambal tomat. Nah, benar-benar rasanya tuh nyatu banget sama rasa gurih dari bandeng presto itu. Nah, mungkin segitu dulu resep dan cara memasak yang bandeng presto yang bisa aku siapkan. Oke, nah siapa selanjutnya? Udah aku mau pilih. Ke Malaysia, Vio. Oh ya Vio, ayo Vio. Oke, hari ini Vio mau membagikan resep apa? Oke, jadi aku hari ini mau membagikan resep krengsengan daging. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mugaru lovers, jumpa lagi sama aku Vio, presenter Mugaru. Nah, pada pagi yang cerah sedikit mendung hari ini ya, aku bakal membahas tentang makanan khas Jawa Timur, yaitu krengsengan daging. Nah, krengsengan daging ini rasanya itu yang pastinya tuh dia gurih, agak pedes, terus asin gitu, pokoknya enak deh ya kan. Oke, nah langsung aja kita ke bahan-bahannya ya teman-teman. Yang pertama pastinya ada 500 gram daging, bawang merah, bawang putih, terus ada lengkuas, daun salam, gula, garam, merica, dan air secukupnya. Nah langsung aja ke step yang pertama, yaitu kita panaskan minyak dan tumis bawang merah dan bawang putih sampai wangi ya teman-teman. Setelah itu masukkan cabai, lengkuas, dan daun salam. Setelah itu kita aduk sampai warnanya itu berubah ya teman-teman. Setelah itu kita masukkan daging ya pastinya, lalu aduk lagi dan jika sudah rata ya teman-teman, kita tuangkan air nih teman-teman, lalu kita aduk hingga bumbunya ini meresap dan dagingnya ini jadi empuk teman-teman. Nah kalau kalian tuh lebih suka yang airnya itu atau kuahnya itu kayak nyemek gitu ya teman-teman, kalian bisa
tunggu sampai airnya ini sedikit menyusut gitu teman-teman. Nah, kalau udah jadi kalian bisa hidangkan dengan nasi hangat teman-teman. Nah, gimana? Cukup gampang kan teman-teman, dan rasanya nih yang pasti endul banget. Dan ini tuh biasanya aku tuh kalau dimasukin bundaku tuh aku makannya banyak ya teman-teman ya, karena emang enak banget teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu resep masakan krengsengan daging dari aku yang mungkin bisa dibilang cukup simpel teman-teman. Aku mohon maaf bila ada salah kata dan salah perbuatan ya teman-teman. Akhirnya aku Vio mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke. Siapa ya? Ini aja deh, kata Lea. Oke Kak, kamu hari ini mau bahas apa nih? Mau membagikan resep apa nih? Oke, jadi hari ini aku mau membagikan resep nasi tempong. Oke, silakan. Ini gimana? Aduh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi sama aku Kata Lea. Nah oke, jadi hari ini aku mau membagikan resep dan cara membuat masakan nasi tempong. Nah, nasi tempong ini adalah masakan yang berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur, yang terkenal dengan sambal mentahnya yang pedas dan rasanya yang seperti ditampar. Nah oke, nggak pakai lama-lama, langsung aja kita ke bahannya. Oke, yang pertama itu ada nasi putih hangat pastinya. Terus yang kedua ada timun, terus ada kemangi. Nah untuk kemanginya itu kita ambil daunnya aja. Nah selanjutnya itu ada kol atau kubis. Terus ada telur dadar atau telur asin. Nah untuk bahan-bahan membuat sambal tempongnya nih, bahan utamanya itu ada 10-15 cabai rawit. Lalu ada 2 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih dan 1 siung bawang merah. Nah selanjutnya itu ada 2 cabai rawit merah, 2 cabai rawit merah keriting. Terus untuk bahan lauknya itu bisa disesuaikan selera kalian. Nah kalau aku itu ada tahu, ada tempe, ikan goreng atau ayam goreng sesuai selera kalian. Nah untuk cara membuat sambalnya ini goreng cabenya dan goreng cabai dan sambalnya sampai hingga layu, jangan sampai gosong. Lalu goreng tahu, tempe, ikan goreng atau ayam yang tadi kalian sudah siapkan bahan lauknya. Nah ketika sudah digoreng untuk bahan sambalnya, langsung ulek dengan pelan saja, jangan sampai halus agar teksturnya lebih berasa. Nah untuk cara menyajikannya itu biasanya kan orang berbeda-beda. Ada yang langsung dimakan karena udah keburu lapar. Nah kalau aku sih tipikal orangnya itu kalau nyajikan itu harus dengan sempurna. Nah kalau dengan cara aku itu siapkan piring, lalu tuangkan nasi hangat putih yang kalian siapkan tadi ke dalam piring. Lalu taruh lauk-lauk itu di samping nasi kalian. Berikan sayuran yang sudah kalian cuci, sudah bersih itu seperti timun, kol. Lalu taruh sambal di atas nasi atau di samping nasi. Nah lalu siap disajikan. Nah oke, mungkin itu saja resep yang bisa aku kasih ke kalian. Dan akhirnya aku Kata Lea mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi aku memanggil Keiza. Oke nih Kei, kamu hari ini mau membagikan resep apa nih? Oke, jadinya hari ini aku mau membagikan resep dan cara untuk memasak rawon. Oke. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan aku Keiza. Oke, jadi hari ini aku akan menjelaskan ke kalian bagaimana cara dan resep untuk membuat rawon. Oke.
Yang pertama aku akan menjelaskan bahan-bahan dari rawon. Tapi sebelum aku menjelaskan, aku mau ngasih tahu kalian kenapa aku milih rawon. Yang pertama karena aku tuh suka banget sama rawon. Yaitu alasannya, kalau mamaku masak rawon, aku tuh pasti makan paling banyak. Tapi gini-gini, walaupun aku suka sama rawon, aku tuh jarang banget makan rawon, nggak tahu kenapa. Oke, langsung aja ke bahan-bahannya. Yang pertama kita harus siapkan 500 gram daging sapi, 5 buah kluwek, 2 liter air, 6 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, terus 2 batang serai. Nah, terus itu kita harus siapkan 3 lembar daun jeruk, 2 lembar daun salam, serta garam dan gula secukupnya. Ingat ya, secukupnya. Oke, untuk cara-caranya tuh gampang banget. Ini bakal aku bikin simple aja ya. Oke, untuk cara-caranya yaitu yang pertama kita rebus daging sapinya sampai halus. Lalu kita potong-potong sesuai selera kita sendiri. Yang kedua, kita tumis. Jangan ditumis dulu. Kita haluskan kluwek, bawang merah, lalu bawang putih. Lalu kita tumis sampai harum. Lalu kita masukkan serai, daun salam, lalu daun jeruk ke dalam tumisan yang tadi. Yang keempat, kita masukkan bumbu tadi ke air yang telah kita rebus. Setelah itu kita masukkan daging sapi secukupnya aja ya, jangan terlalu banyak. Oke. Yang kelima, tinggal kita masukkan garam dan gula secukupnya aja. Garam dan gula secukupnya, habis itu tinggal kita tunggu sampai bumbunya meresap. Habis itu kalau udah jadi, tinggal kita siapkan dengan nasi panas. Oke, gampang banget kan tadi itu. Aku tuh mau mempresentasikan rawon karena itu tuh gampang banget bikinnya. Gampang, enak lagi. Oke, mungkin itu aja dari aku. Akhirnya aku Keisha mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur. Milih Pak Nur. Oke, habis ini aku mau milih Kayla deh, Kayla. Kamu hari ini mau mempresentasikan apa nih, Kai? Aku hari ini mau mempresentasikan makanan favorit aku yang khas Surabaya. Oke, sebelumnya aku duduk dulu kali ya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mugaru Lovers, jumpa lagi sama aku Kayla, presenter Mugaru yang paling cantik. Oke, Mugaru Lovers, hari ini aku mau mempresentasikan makanan favorit aku yang khas Surabaya, khas tempat tinggal aku, tempat aku lahir. Loh, cek. Nah, tempat aku lahir. Oke. Makanannya ini cukup unik namanya teman-teman. Apalagi setelah aku tahu fun fact tentang makanan ini, aku makin suka, makin cinta dengan makanan ini. Ada yang tahu nggak ini makanan apa? Loh, kok rumput sih? Apa? Iya, lontong balap. Lontong balap ini sangat enak, sangat crispy. Aku suka banget. Oke, sebelum aku masuk ke bahan-bahan dan cara pembuatannya, aku mau ngasih tahu fun fact tentang lontong balap ini. Mungkin dulu aku tuh kenapa sih lontong balap ini tuh dinamain lontong balap? Kenapa nggak lontong apa gitu? Kenapa harus lontong balap? Ternyata ada kisah di baliknya. Jadi dulu penjual makanan yang ingin menjual makanannya itu ternyata sambil berlari atau sambil setengah berlari. Jadi mereka tuh menjual makanannya itu sambil berlari dan berjalanan cepat ya. Makanya kan serius, saya nge-searching sendiri di Google. Jadi makanya itu terlihat seperti sedang balapan. Makanya kenapa lontong balap ini diberi nama lontong balap. Oke, kita langsung saja masuk ke bahan-bahannya. Bahan-bahannya ini ada 2, bahan utama dan bahan pembuatan kuah. Nah, aku mau masuk bahan utama dulu. Bahan utama ini ada yang pastinya lontong. Nah, lontongnya ini tuh 500 gram
dipotongnya tuh tebel-tebel biar mantep, biar kenyang. Terus ada togenya itu 200 hingga 750 gram. Terserah kalian kalau mau buat makan rame-rame atau makan berapa apapun itu, terserah kalian karena kalian yang buat. Kalau aku sih 200 750 gram boleh, 350 boleh. Nah, itu harus dicuci bersih biar tidak ada bakteri dan kuman, biar kalian pas kalian makan tuh sehat gitu ya teman-teman ya. Terus tahu, nah tahunya ini tuh 8 buah tahu digoreng hingga kecoklatan. Tapi kalau kalian mau 9 buah tahu boleh, terus 10 tahu boleh banget. Oke, terus ada lento. Nah, lento ini tuh 75 gram kacang tolo rebus. 3/4-nya itu dihalusin, sedangkan 1/4-nya atau sisanya itu masih utuh. Oke, kita lanjut aja ke bahan untuk membuat kuahnya. Bahannya itu ada udang 250 gram udang, terus ada bawang merah 3 hingga 8 siung, terus ada bawang putih 3 hingga 7 siung, terus ada juga daun bawang dan daun seledri, terus ada garam, merica, kaldu, gula, terus ada juga kecap dan pastinya ada petis, karena ini tuh petisnya itu untuk membuat sambal petis ya teman-teman. Oke, setelah aku memberikan info bahan-bahannya yang sangat sudah bikin aku menggiurkan dan aku juga lapar, kita langsung saja cara pembuatan kuahnya ya. Kuahnya dulu sebelum lentonya. Nah, cara pembuatan kuahnya ini adalah rebus udang terlebih dahulu dengan bumbu halus. Nah, bumbu halusnya ini apa saja? Bumbu halusnya ini ada bawang merah, bawang putih dan juga merica hingga kental ya, biar enak dan juga hingga matang pastinya ya. Terus sebentar. Oke, terus dimasukkan daun bawang dan juga seledri, lalu dimasak sebentar, lalu dituang di atas toge panas. Nah, itu benar-benar wow banget. Aku udah membayangkan dari tadi teman-teman gimana aku makan lontong balap ini tuh sangat-sangat membayangkan karena aku juga sangat lapar lagi. Oke, terus kita lanjut aja ke pembuatan lento. Nah, pembuatan lento ini tuh diremas dulu kacang tolo yang sudah direbus, yang sudah dihalusin pastinya ya. Terus dicampur dengan kecap dan putih telur. Jangan sampai tercampur dengan kuning telur. Jangan sampai, harus putih telur saja dipisahkan. Itu ada teman-teman caranya untuk memisahkan putih telur dan kuning telur. Terus dibentuk oval, lalu digoreng di minyak panas hingga matang pastinya, biar enak, biar endul. Oke, untuk cara penyajiannya ini tuh gampang, kalian tinggal masukin aja bahan-bahannya tadi atau masakan-masakan yang sudah jadi seperti lentonya, tahu gorengnya, terus juga togenya ke dalam satu piring ya. Lalu disiram kuah panas, dimasukin sambal petis dan juga daun bawang boleh. Terus itu bawang merah, bawang putih goreng. Nah, untuk menambahkan rasa gurih khas Surabaya, karena ini berasal dari Surabaya. Oke teman-teman, mungkin sekian dari aku resepnya. Semoga ini bermanfaat dan kalian harus uji coba karena lontong balap ini enak walaupun kadang tuh banyak yang nggak suka. Oke, mungkin sekian dari aku, Kaila, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin ini yang terakhir, the last but not least, itu Caca. Sini Caca, kamu mau buat apa Caca? Oke, jadi kali ini aku mau membagikan resep rawon. Oke, rawon lagi. Oke. Semangat Caca. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mugaru lovers, jumpa lagi sama aku Caca, presenter Mugaru. Nah, jadi pada kali ini aku bakal membagikan resep salah satu makanan khas dari Jawa Timur, yaitu rawon. Nah, jadi guys, sebenarnya aku tuh milih rawon tuh bukan karena ini sebenarnya memang salah satu makanan khas dari Jawa Timur, dan yang satunya lagi aku milih rawon nih karena nenek aku yang di Surabaya itu punya warung namanya rawon Balungan. Nah, jadi guys, rawonnya nenekku ini tuh bener-bener enak banget guys, karena kayak berbeda dari rawon-rawon yang lain. Jadi bumbunya tuh bener-bener khas banget. Kemudian
kuah dari rawonnya itu benar-benar beda karena rawon-rawon yang lain kan cair ya. Kalau punya nenek aku ini kuahnya tuh kental, iya agak kental, dibuat agak kental. Kemudian guys, warungnya nenek aku ini pernah didatengin kayak yang review-review makanan gitu loh guys. Jadi ditayangin di Trans TV atau enggak Trans 7 kalau nggak salah waktu itu. Kemudian banyak banget juga kayak yang review makanan itu tuh datang ke warungnya nenek aku buat nge-review rawonnya. Karena beneran memang rawonnya seenak itu guys. Oke, jadi langsung aja aku mau bagiin resep rawon ya. Jadi pertama yang pasti bahan-bahannya dulu. Yang pertama yaitu yang paling penting yaitu adalah daging sapi ya. Kemudian ada serai dan daun jeruk, kemudian ada jahe, kunyit, dan kemudian ada ketumbar, kemudian ada yang namanya tuh keluak kalau nggak salah. Nah, keluak ini tuh yang membuat rawon menjadi kuahnya tuh warna hitam. Nah, kemudian cara masaknya yaitu kalian pertama rebus daging sapinya sampai itu tuh empuk ya. Kemudian habis itu kalian bisa potong kecil-kecil. Nah, habis dipotong kecil-kecil kalian bisa kayak menghaluskan bumbu-bumbu. Kemudian kalian bisa tumis bumbu tersebut. Nah, habis itu bumbunya bisa kalian taruh di kuah rebusan daging sapi tersebut. Nah, habis itu kalian bisa tambahkan bumbu-bumbu yang lain seperti garam, gula, kemudian serai dan daun jeruk dan lain-lainnya. Kemudian kalian bisa masak sampai bumbunya tuh meresap, kemudian warna rawonnya itu menjadi warna hitam. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalian sudah jadi dah itu rawon. Kalian bisa makan pakai nasi hangat, kemudian bisa tambahin telur asin ya biasanya itu kalau rawon. Kemudian ada yang pakai kecamba juga. Nah, mungkin itu aja resep rawon dari aku, dan kalian jangan lupa buat cobain rawonnya nenek aku yang di Surabaya, yaitu rawon balungan yang ada di Benowo. Oke guys, sekian dari aku. Akhirnya aku Caca mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.